Shalom, perkenalkan nama saya Krisna Marcelina Pondaa, mahasiswi Fakultas Keperawatan, kelas A4, semester 7, NIM 1814 2011 53. Pada saat ini, saya akan mempresentasikan secara singkat tentang materi yang sudah didapatkan sampai sekarang, mata kuliah Manajemen Keperawatan, untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Manajemen Keperawatan. Ketenagaan merupakan anggota badan atau usaha yang memperoleh imbalan yang meliputi perekrutan dan seleksi, pendayagunaan, pengembangan, serta pemeliharaan. Prinsip-prinsip dalam ketenaga kerjaan yaitu pembagian kerja, pendelegasian tugas, koordinasi, dan manajemen waktu. Variabel yang mempengaruhi ketenaga kerjaan yaitu yang pertama variabel individu terdiri atas jenis kelamin dan umur, variabel organisasi terdiri atas supervisi dan imbalan, variabel psikologis terdiri atas motivasi dan penilaian kerja. Perhitungan tenaga perawat yaitu berdasarkan pertama, jumlah klien yang dirawat hari, per bulan, atau per tahun dalam suatu unit. Kedua, kondisi atau tingkat ketergantungan klien. Ketiga, rata-rata hari perawatan klien. Keempat, pengukuran perawatan langsung dan tidak langsung. Kelima, frekuensi tindakan yang dibutuhkan. Keenam, rata-rata waktu keperawatan langsung dan tidak langsung. Dan ketujuh, pemberian cuti. Alokasi adalah penentuan banyaknya barang atau tenaga yang disediakan untuk suatu tempat atau penjatahan. Sedangkan penjadwalan adalah pengalokasian waktu yang tersedia untuk melaksanakan masing-masing pekerjaan dalam rangka untuk menyelesaikan suatu kegiatan hingga tercapainya hasil yang optimal. Model sederhana penjadwalan perawat di ruangan yaitu pertama shift pagi, kebutuhan dalam satu hari sama dengan 7 jam kerja dan durasi waktu antara pukul 7 pagi sampai pukul 14 sore. Shift sore, kebutuhan dalam satu hari sama dengan 7 jam kerja dan durasi waktu antara pukul 14 sore sampai pukul 21 malam. Dan shift malam, kebutuhan dalam satu hari sama dengan 10 jam kerja dan durasi waktu antara pukul 21 malam sampai dengan pukul 7 pagi. Menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, akreditasi rumah sakit adalah pengakuan oleh pemerintah kepada rumah sakit karena telah memenuhi standar yang telah ditentukan. Untuk sampai pada pengakuan tersebut, rumah sakit melalui suatu proses penilaian yang didasarkan pada standar nasional per rumah sakit. Metode penugasan merupakan suatu alternatif yang akan diterapkan dalam memberikan asuhan keperawatan kepada klien dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas asuhan dan peningkatan derajat kesehatan pasien. Macam-macam penugasan dalam ruang rawat. Pertama, metode fungsional. Model pemberian asuhan keperawatan ini berorientasi pada penyelesaian tugas dan prosedur keperawatan. Perawat ditugaskan untuk melakukan tugas tertentu untuk dilaksanakan kepada semua pasien yang dirawat di suatu ruangan. Kedua, metode tim. Metode tim adalah pengorganisasian pelayanan keperawatan dengan menggunakan tim yang terdiri atas kelompok klien dan perawat. Ketiga, metode primer. Keperawatan primer merupakan suatu metode pemberian asuhan keperawatan di mana perawat primer bertanggung jawab selama 24 jam terhadap perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasi suatu atau beberapa klien sejak klien masuk rumah sakit sampai pasien dinyatakan pulang rumah sakit. Keempat, metode kasus. Metode di mana perawat bertanggung jawab terhadap pasien tertentu yang didasarkan pada rasio satu perawat untuk satu pasien dengan pemberian perawatan konstan untuk periode tertentu. Yang kelima, perawat modifikasi. Metode modifikasi adalah penggunaan metode asuhan keperawatan dengan metode modifikasi antara tim dan primer. Sekian presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat dan jika ada salah kata mohon dimaklumi dan mohon dimaafkan. Dan pada saat ini saya mau mengajak teman-teman dan saudara-saudari sekalian yang ingin melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi untuk mari bergabung bersama dengan kami menjadi bagian dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Ada terdapat berbagai pilihan fakultas, di antaranya Fakultas Keperawatan, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, Fakultas Sastra, Fakultas Pertanian, dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Terima kasih.